Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ya Fattah ya Alim, Ya Razzaq ya Karim, iftah alaina bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf karena kondisi saya sedang ada di perjalanan, jadi kita Zoom dan saya dalam kondisi di perjalanan memimpin Zoom hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melakukan penulisan dari mulai halaman 150 ya. Betul Pak Dwi, Mas Dwi? Ya. 150 awal surat Al-A'raf. Sebelum kita memulai surat Al-A'raf, kita tahu dulu surat Al-A'raf. Surah Al-A'raf termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Ya. Surah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Yaitu surah Makkiyah yang diturunkan sebelum surah sebelumnya, ya, surah Al-An'am. Jadi sebelum Al-An'am, surah Al-Makkiyah Al-A'raf dulu yang turun. Tapi mengapa diletakkannya setelah Al-An'am? Begitulah metode penulisannya pada zaman Sayyidina Utsman, diputuskan berurutannya seperti itu. Surah Al-A'raf itu, Al-A'raf sendiri secara harfiah memiliki arti tempat tertinggi. Ya, tempat tertinggi. Kandungan ayatnya ada berbagai macam kandungan, terutama keimanan, mentauhidkan Allah, dalam berdoa, dalam beribadah, ya, hanya kepada Allah lah kita memohon, hanya kepada Allah lah kita meminta. Kemudian hukum-hukum, larangan mengikuti perbuatan atau tingkah laku adat yang buruk. Selama adat itu baik, tidak ada larangan di sini. Ya. Tapi kalau adat yang buruk seperti minum-minum khamr, ya, seperti mohon maaf, madat, ya, molimo lah intinya, itu maka dilarang. Karena memang ada adat yang seperti itu. Kemudian perintah dalam memakai perhiasan pada saat perintah berhias, bukan memakai perhiasan. Perintah berhias pada saat sholat, pada saat sembahyang. Itu ada perintahnya ternyata di dalam surat Al-A'raf ini. Jadi pada saat mau sholat, kita diperintahkan oleh Allah untuk berhias, untuk menjadi ganteng atau cantik. Ya. Dan termasuk ada larangan menggunakan perhiasan tertentu. Bantahan terhadap larangan menggunakan perhiasan tertentu yang diperbolehkan oleh Allah. Ada perhiasan yang diperbolehkan. Nah, di surah Al-A'raf ini nanti ada pembahasannya. Terus kisah-kisah sebagaimana kisah-kisah pada Al-Quran yang lainnya
Di sini pun mengisahkan tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, dan kaumnya Nabi Shu'aib, dan Nabi Musa dengan Fir'aun. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari kita menulis dari awal surat halaman 150, awal surat Al-A'raf. Ya, Al-A'raf. Pakai ain ya, bukan hamzah ya. Jadi dibacanya bukan Al-A'raf, tapi Al-A'raf. Pakai ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Nah, cara bacanya alif lam mim shad, bukan alamaso. Nah, ada yang membaca alamaso karena lamnya di fathah, mimnya di fathah, shadnya di fathah. Alamaso, nah itu salah. Ini dibacanya per hurufnya. Alif lam mim shad. Hanya Allah yang memahami makna daripada ayat ini dan takwilnya. Karena ini termasuk awal-awal surah yang makna kandungannya hanya Allah dan Rasul yang tahu. Ya. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزل tanwin bertemu huruf alif atau hamzah yang berharakat. Kitabun unzila, maka dibacanya idhar. Tidak dibaca kitabun unzila. Harus dibaca kitabun unzila. Ya. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزل إليك. كتاب أنزل إليك. أنزل إليك. Nun mati bertemu za, maka dibacanya ikhfa. Ikhfa itu nunnya berubah menjadi huruf eng. Diumpetin nunnya. Khafi, tertutupi oleh kalimat eng. Maka dibacanya unzila. Bukan unzila, tapi unzila. Ya. Kitabun unzila ilaik. Unzila ilaika fala yakun fi sadrik. Fi sadrik, dalnya pada saat kondisi disukun beberapa huruf yang lainnya dalam huruf qalqalah, hanya huruf tersebutlah yang memiliki hak berbacaan qalqalah atau membalik. Qad bu jadin, atau kalau bahasa Jawanya to ko ba jim dal, toko bejad. Qad bu jadin. Qaf dal qad bu ba jim dal.
qaf, ta, dal, qaf, bu, ja, qaf, ta, jim, dal, ba. Qaf, jadin. Nah, ba, dal ya. Nah, itu ada 5 huruf. Nun mati bertemu ha, minhu, maka dia dibaca idhar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini kita ketemu dengan litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Apabila huruf H yang didahului dengan huruf yang berharokat yang sama dengan huruf sebelumnya, kalau ba, ha, ba-nya di kasroh, ha-nya di kasroh, kemudian setelah itu huruf yang selanjutnya berharokat bisa di fathah atau di dhammah, maka dia dibacanya ha-nya panjang. Ya, kita contoh. Litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Nah, ini namanya ada hukum huruf ha. Nah, nanti kita akan membahas itu tatkala kita membahas dengan menggunakan laptop ya atau komputer, supaya kita bisa langsung membuka hukum huruf H. Wa dzikra lil mu'minin. Mohon maaf. Baik, saya lanjutkan, barusan anak saya turun. Kitabun unsila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ayat kedua, ayat ketiga setelah itu ada alif, kemudian ta ditasydid, kemudian ba. Bacanya ittabi'u ya. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Tidak dibaca attabi'u atau uttabi'u. Ya. Karena hurufnya huruf amar. Huruf amar akan lebih cenderung kayak semacam kalimat bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah. Ittabi'u. Ittaqu haqqa tuqatih. Ittaqillah haqqa tuqatih. Atau ittaqu haqqa tuqatih. Nah, semacam itulah dalam bahasa Arab kita akan tetap menggunakan yang namanya dari mulai nahwu, dari mulai syaraf. Nah, itu dalam kategori bentuk keilmuan yang disebut ilmu syaraf. Ittabi'u ma unzila ilaika min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Mohon sebentar. Mohon maaf, anak saya minta ke toilet. Baik Pak, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena saya lagi di jalan, kebetulan di tempat berhenti ini sebentar, barusan anak saya minta turun. Cuma saya bilang nanti dulu tunggu, karena masih kondisi Zoom, saya nggak berani melepas.
Baik, saya lanjutkan ya Pak, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat kedua Allah menyampaikan bahwa kitabun unzila ilaika ini adalah sebuah kitab yang saya turunkan kepadamu, yang diturunkan kepadamu. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika, dan janganlah ada kesempitan di dalam dada. Fala yakum fi sadrika harajan minhu. Ya, janganlah di dalam dada kamu ada haraj. Haraj itu kesempitan. Ya. Minhu, karena kitab tersebut. Litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Supaya kamu bisa memperingatkan, litunzira bihi. Memberikan peringatan dengan kitab ini supaya kamu bisa memberi peringatan kepada orang kafir. Wa dzikra lil mu'minin, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Jadi kitab Al-Quran ini, mushaf ini, ya kata Allah, diturunkan kepada kalian, ilaika, kepadamu, dan jangan dijadikan ini sebuah sesuatu yang menjadikan ganjalan hati. Menjadi hati kalian tambah sempit karena Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini sesungguhnya adalah alat atau supaya dengan Al-Quran ini kamu bisa memberikan peringatan kepada orang kafir dan mengatakan kepada orang-orang mukmin supaya menjadikan sebuah pelajaran. Al-Quran ini Allah mengatakan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unzila ilaika, ka itu maka kembalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian. Ittabi'u ma unzila ilaikum, ya, kepada kalian dari Tuhanmu. Wala tattabi'u min duni, dan janganlah kalian mengikuti jalan yang selain daripada jalan yang Allah tetapkan. Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit dari kalian yang mengambil ini sebagai sebuah pelajaran. Al-Quran itu sendiri terkadang ya, Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk, jadi bisa juga menjadi bencana. Apabila orang yang mengikutinya, dia akan menjadikan itu sebuah petunjuk. Tapi tatkala orang yang menggunakan Al-Quran untuk kepentingannya atau kepentingan tertentu, nah itu yang berbahaya. Semoga saja dakwah saya, pengajaran saya, belajar kita bersama-sama bukan karena kepentingan tertentu, tapi melainkan memang kita ingin belajar bersama-sama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita hilang kebodohan kita, hilang kelupaan kita, hilang
kemalasan kita dan hilang hal-hal buruk dari kita semua. Bahkan min qaryatin laknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Wa kam min qaryatin, dan berapa banyak qaryah itu kampung atau negeri, ahlaknaha, yang telah saya hancurkan, kata Allah. Yang telah saya binasakan. Faja'aha ba'suna bayatan, maka datanglah siksaanku, siksaan kami, kata Allah, yang menimpa penduduk Qaryah tersebut di waktu mereka berada dalam malam hari, dalam kondisi tidur nyenyak. Tiba-tiba bencana datang. Tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Tahu-tahu sudah terkepung oleh bencana. Mau lari kemana? Atau mungkin pada malam hari pas lagi melakukan maksiat-maksiat. Karena maksiat kadang-kadang lebih suka dilakukan pada malam hari. Ya, sudah datang bencana, wah, susah sudah. Ya. Auhum qailun, atau pada saat mereka beristirahat di siang hari. Berarti dengan kalimat ini, bencana itu rata-rata datangnya malam, menurut ayat tersebut, atau siang pada saat waktu orang istirahat. Nah, kita perhatikan, apakah betul yang namanya bencana itu datang pada saat-saat tertentu tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini menjadi sebuah pelajaran bahwa jam-jam atau waktu-waktu tersebut disitulah datangnya bencana. Kalau menurut ayat 4 surah Al-A'raf. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ, maka tidak ada keluhan, ya, di waktu datangnya. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا, pada saat datangnya siksa tersebut. Sudah tidak lagi sempat mengeluh. Ya. Illa an qalu, kecuali mereka mengatakan, sesungguhnya kami inna kunna zalimin, sesungguhnya kami orang-orang yang zalim. Pada saat bencana itu baru mereka sadar. Mereka menyadari bahwa ya Allah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Baru saat terjadinya bencana tersebut. Apakah siap? Tinggal 4 menit ya. Nah, pada kondisi tersebut, semoga Allah masih membukakan pintu maaf untuk kita pada saat mungkin terkena bencana. Karena kalau berbicara bencana, yang terkena bukan hanya orang yang zalim saja, orang yang soleh pun kena bencana. Ya, jadi kalau bencana itu semua rata. Walaupun yang mengakibatkan adalah orang yang tidak soleh atau orang yang zalim. Tapi orang soleh maupun orang zalim semuanya kena. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berdoa seandainya terkena pun kita masih punya kesempatan untuk mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah, maka Allah masukkan ke dalam surga. Semoga ucapan terakhir kita adalah kalimat La ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, waktu tinggal berapa menit? Nanti apa masuk lagi atau gimana, Mas Dwi? Mas Dwi? Ya Gus, monggo Kita masuk lagi? Boleh. Boleh lah ya. Atau saya tutup aja deh, saya di jalanan lupa saya. Nanti saya ini bahaya. Kita lanjut besok. Ya. Kita lanjut besok ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali ini saya lagi di jalanan. Besok juga mungkin saya di jalanan juga karena besok saya rencananya ke Bandung. Ada acara asparagus di Bandung. Jadi mungkin besok saya ke Bandung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup, kita sama-sama membaca doa khatil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maafkanlah saya karena keterbatasan hari ini. Saya sedang ada di dalam perjalanan. Jika ada kalimat saya yang tidak berkenan, ada kalimat saya yang tidak pantas atau tidak pas saya ucapkan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita pelajari bersama mendapatkan manfaat dan barokahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.